Kisah Misteri Kota Depok. Siluet di Cibubur. Kota Depok yang terletak di pinggiran Jakarta memiliki banyak cerita misteri yang seringkali terdengar di kalangan warga lokal. Namun ada satu kisah yang sampai saat ini masih menjadi pembicaraan hangat, terutama di sekitar wilayah Cibubur. Kisah ini bermula pada tahun 2005 dan hingga kini belum ada penjelasan yang pasti mengenai kejadian yang menimpa seorang wanita muda bernama Ayu. Ayu dan rumah baru. Ayu adalah seorang perempuan muda yang baru saja pindah ke Depok bersama keluarganya. Mereka memutuskan untuk membeli sebuah rumah di kawasan Cibubur, sebuah kawasan yang terkenal dengan perumahan yang luas dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Jakarta. Rumah yang mereka beli terletak di ujung sebuah jalan kecil yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan besar dan hamparan sawah yang luas. Pada awalnya, rumah ini tampak sempurna untuk keluarga kecil Ayu. Ruangannya luas, dan halaman belakangnya menghadap ke sebuah danau kecil yang tenang. Namun, sejak mereka pindah ke rumah itu, Ayu mulai merasakan ada yang aneh. Pada malam pertama, ia mendengar suara aneh yang datang dari luar jendela kamar tidur. Suara itu seperti bisikan halus yang berbau dengan suara angin yang berdesir. Ayu yang terbangun dan mencoba melihat keluar jendela tidak menemukan apa-apa. Namun, perasaan takut mulai menyelimutinya, meski ia berusaha menenangkan diri. Hari-hari pertama mereka tinggal di rumah itu berjalan lancar, namun semakin lama, Ayu merasakan ada yang tidak beres. Setiap kali ia melewati koridor rumah yang mengarah ke ruang keluarga, ia merasa ada seseorang yang sedang mengamatinya dari ujung lorong. Terkadang, ia bisa melihat bayangan samar yang bergerak di sudut matanya. Namun, ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Ayu mulai merasa semakin tidak nyaman, tetapi ia berusaha untuk mengabaikan perasaan tersebut. Jejak langkah yang tak terlihat. Pada suatu malam, saat Ayu sedang duduk di ruang tamu, ia melihat bayangan seorang wanita yang sedang berdiri di luar jendela depan rumah. Sosok itu tampak sangat jelas, mengenakan gaun putih panjang dengan rambut panjang yang tergerai. Ayu yang terkejut langsung bangkit, berlari ke pintu depan, namun saat membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Yang ia temui hanyalah udara malam yang dingin dan sunyi. Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri untuk bertanya kepada tetangga-tetangga sekitar tentang rumah yang baru mereka huni. Salah seorang tetangga yang lebih tua mengingatkan Ayu dengan tatapan cemas. Rumah itu ada sejarahnya, katanya pelan. Beberapa tahun yang lalu, seorang wanita muda pernah tinggal di sana. Dia hilang secara misterius, dan sejak itu, orang-orang yang tinggal di sana seringkali merasakan hal-hal aneh. Dari cerita tetangga itu, Ayu akhirnya mengetahui bahwa wanita yang hilang itu bernama Lila. Lila adalah seorang perempuan yang pindah ke rumah tersebut beberapa tahun sebelumnya bersama suaminya. Namun, beberapa bulan setelah mereka pindah, Lila tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Beberapa orang mengatakan bahwa Lila menjadi korban kecelakaan, sementara yang lain percaya bahwa ia dibunuh. Namun, tidak ada bukti yang ditemukan, dan kasusnya pun menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Sejak kepergian Lila, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Beberapa penghuni yang mencoba tinggal di sana mengaku merasakan kehadiran sosok Lila, dan beberapa dari mereka bahkan melaporkan melihat sosok wanita berbaju putih yang tampak seperti sedang menangis di dalam rumah. Siluet di Dan. Suatu malam, setelah mendengar cerita tersebut,
Ayu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang kejadian yang sebenarnya terjadi pada Lila. Dengan perasaan cemas, Ayu berjalan menuju danau kecil di belakang rumah mereka, tempat yang sering ia lihat dari jendela. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran tentang danau itu, seperti ada yang mengikatkan perasaan aneh di sana. Ketika Ayu mendekat, ia terkejut melihat sebuah sosok di atas permukaan danau. Sosok itu tampak seperti bayangan seorang wanita yang berjalan di permukaan air, seakan-akan tak terpengaruh oleh air yang ada di bawahnya. Bayangan itu bergerak perlahan, seiring dengan suara langkah yang semakin mendekat. Ayu yang merasa terkejut mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seakan ada kekuatan yang menahannya. Tiba-tiba, sosok wanita itu berhenti, menatap Ayu dengan mata yang kosong dan penuh dengan kesedihan. Sosok itu kemudian menghilang, tenggelam dalam kabut tipis yang muncul di atas permukaan danau. Ayu berdiri terdiam, tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan udara yang semakin dingin dan berat. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang datang dari dalam kepala Ayu. Kejadian yang semakin mengerikan. Sejak malam itu, Ayu semakin sering merasakan kehadiran Lila. Sosok wanita berbaju putih itu sering muncul di lorong-lorong rumah, di dekat jendela, dan terkadang bahkan duduk di kursi ruang tamu dengan tatapan kosong yang mengarah kepadanya. Suara tangisan yang datang dari arah danau pun tak lagi asing bagi Ayu. Namun, bukan hanya itu yang membuatnya takut. Ada sesuatu yang semakin mendekat, sesuatu yang lebih gelap. Pada suatu malam, saat Ayu sedang tidur, ia terbangun karena merasa ada yang mengganggu. Begitu membuka mata, ia melihat sosok Lila berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan penuh kesedihan. Namun, kali ini bukan hanya Lila yang tampak di sana. Di belakang Lila, terlihat beberapa sosok lain yang juga mengenakan pakaian putih. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dalam diam, seperti menunggu sesuatu. Ayu yang semakin ketakutan segera berlari keluar dari kamar, namun saat ia kembali ke ruang tamu, sosok-sosok itu sudah menghilang. Ayu merasa sangat tertekan dengan kejadian-kejadian yang terus terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan pindah ke tempat lain. Sebelum pergi, Ayu merasa ada yang ingin ia sampaikan kepada Lila. Di tepi danau, Ayu berbisik dalam hati, "Semoga kamu bisa tenang, Lila. Maafkan kami yang tidak bisa membantu."